Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Haleluya. Kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepada-Mu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, Padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari berangkat ujian dari Kitab Jemaat nomor 10 ayat 1 sampai dengan 5. Amin.
Marilah kita mendengar firman Allah yang terambil dari Katekismus Martin Luther tentang pengakuan iman rasuli pasal 2 dan artinya. Pengakuan iman rasuli pasal 2, keselamatan manusia. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang hidup dan mati. Maksudnya adalah, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah sesungguhnya, yang diperanakan Bapaknya dari kekekalan, dan juga Dia adalah manusia yang sesungguhnya, yang lahir dari gadis perawan Maria. Dia adalah Tuhanku, yang menebus dan menyelamatkan aku, manusia yang sesat dan terkutuk, ditebusnya dan membebaskan aku dari segala dosa, dari kematian dan dari kuasa iblis, bukanlah dengan emas atau perak, melainkan dengan darahnya yang kudus dan mahal, dan dengan penderitaan dan kematiannya yang tidak karena dosanya, supaya aku menjadi miliknya dan hidup menjadi warga kerajaannya, serta melayaninya di dalam peradilan yang kekal, tidak berdosa, penuh berkat, juga sama seperti Dia bangkit dari kematian, hidup dan memerintah untuk selama-lamanya. Demikianlah sesungguhnya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukan firman-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan firman. Jemaat yang berbahagia, kita kembali akan ujian dari Kisah 376 ayat 1 sampai dengan
Ingatlah akan dosa-dosamu, sesali dan akuilah semuanya itu di hadapan Tuhan Allah. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Saya adalah hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Nya kepada kamu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, percayalah dosamu sudah diampuni. Kemuliaan bagi Bapa di surga. Marilah kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan, pembacaan yang pertama dan pembacaan yang kedua. Pembacaan yang pertama yang terambil dari Yesaya pasal 50 dimulai dari ayat 4 sampai dengan ayat 19. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi dia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut jambutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan dinodai. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu.
benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah dia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Inilah firman Tuhan. Pembacaan yang kedua yang tertulis dalam Filipi pasal 2 dimulai dari ayat 5 sampai dengan ayat yang 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepada yang nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk-tekuk segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Inilah firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ini saatnya kita ke inti acara kita, di mana firman Tuhan akan menyinari kita lebih banyak. Oleh karena itu, untuk menyambut firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan Yesus Tuhan Ku Kekasih.
Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu dipersilakan. Ya, selamat hari Minggu untuk kita semua. Ya, terpujilah Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita masuk kepada Minggu Palmarum. Dan mari kita mendengarkan evangelium pada minggu ini. Terambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-12 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-19. Evangelium untuk kita terambil dari kitab Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai dengan 19. Saya akan baca untuk kita. Demikianlah firman Tuhan. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, Hosiana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya seperti anak tertulis, jangan takut, hai putri Sion, lihatlah Rajamu duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia, karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, di hari ini kita masuk kepada Minggu Palmarum. Sebelum kita masuk ke khotbah kita, perlu kita memahami apakah itu Minggu Palmarum. Nah, teman-teman sekalian, saudara-saudari, Bapak Ibu, Minggu Palmarum adalah sebagian dari perjalanan liturgi gerejawi. Dan Minggu Palmarum adalah bagian daripada minggu-minggu Prapaskah. Nah, yang pastinya Minggu Palmarum adalah mengarah kepada penyambutan daripada bangsa-bangsa atau orang-orang banyak yang berkumpul di Yerusalem untuk menyambut Yesus dengan menggunakan daun palem. Ya. Jadi Minggu Palmarum itu berasal dari bahan atau daun-daun yang digunakan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang yang berkumpul di Yerusalem untuk menyambut kehadiran Yesus. Dan setelah kita masuk kepada Minggu Palmarum, maka liturgi gerejawi kita akan masuk kepada Kamis Putih, Jumat Agung, yang Paskah. Nah, kita kembali kepada topik evangelium pada minggu ini. Mari kita melihat saudara-saudari Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus. Kalau kita mendengarkan tadi dalam minggu ini, banyak orang-orang yang berkumpul dari desa, bahkan yang berkumpul dari segala penjuru, datang ke Yerusalem untuk menyambut Yesus. Memang bagi orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, bahkan seluruh penduduk yang ada di sekitaran Yerusalem akan datang berkumpul
ke Yerusalem untuk mengadakan hari raya. Nah, tetapi dalam perikop ini berbeda. Penyambutan yang dilakukan oleh orang banyak itu sesungguhnya tidak berdiri di atas dari pemahaman yang benar. Karena kalau kita melihat atau kita flashback kembali membahas tentang khotbah-khotbah kita pada minggu yang lalu, Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus membangkitkan Lazarus. Artinya, setelah ini diketahui orang banyak dan banyak orang yang mengetahui bahwa Yesus memiliki kuasa, banyak orang yang mengerti dan mendengar bahwa Yesus memiliki kuasa untuk mengadakan mujizat, bahkan membangkitkan Lazarus, sehingga banyak orang yang berkumpul, hanya untuk menyambut Yesus dan menjadikan dia Raja Israel. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, khotbah kita pada minggu ini kembali mempertanyakan kepada kita seluruhnya, siapakah Yesus di dalam hati kita? Apakah Yesus yang dianugerahkan oleh manusia sendiri, atau Yesus yang benar-benar dianugerahkan oleh Allah? Nah, artinya dalam ibadah kita di minggu ini, firman ini mau mengingatkan kepada kita dengan topik atau tema khotbah kita yang mengatakan Yesus adalah Raja Juru Selamat kita. Yesus adalah Raja Juru Selamat kita. Yang pertama, berharaplah dengan benar kepada-Nya. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita memperhatikan perkembangan pada saat ini, banyak orang-orang yang mengira atau berpandangan bahwa ketika kita sudah dekat dengan Yesus, segala sesuatunya akan dapat berjalan dengan baik, bahkan kesusahan penderitaan tidak akan ada lagi. Ini adalah kesesatan, dan inilah yang diajarkan oleh kaum para teologi makmur atau teologi sukses. Artinya, jika engkau datang kepada Tuhan, maka engkau akan semakin terberkati. Jika engkau datang kepada Tuhan, maka hidupmu akan penuh dengan kebahagiaan. Artinya tidak ada penderitaan. Yesus tidak pernah mengajarkan demikian. Dan kalau kita melihat dalam perikop ini, yang pertama, orang-orang banyak yang datang berkumpul menyambut kehadiran Yesus, sesungguhnya mereka salah pemahaman, salah pandangan terhadap Yesus. Memang mereka mengatakan dialah Raja yang telah kami nanti-nantikan. Tetapi sesungguhnya pemahaman mereka bahwa Yesus yang datang itu adalah untuk membebaskan mereka secara kepemimpinan, artinya secara kerajaan, bahkan dapat dikatakan untuk membebaskan mereka dari pergumulan atau tantangan daripada kaum pekerja kerajaan pada saat itu. Nah, Yesus datang tidak untuk hal-hal demikian. Dan Yesus tidak datang untuk menjadi raja yang dikembangkan oleh manusia. Itu bisa kita dapat melihat. Sebagaimana orang-orang banyak dapat berkumpul menjumpai Yesus, engkau adalah raja. Lalu orang-orang banyak itu menugaskan dan memaksakan Yesus ingin menjadi raja atas mereka. Tetapi apa yang terjadi? Yesus pergi dan berdoa di atas bukit. Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini juga banyak sesungguhnya orang yang salah memahami tentang kehadiran Yesus. Ya, itu sebabnya kalau kita memahami tadi yang dikatakan dalam pengakuan iman rasuli yang kedua itu, dijelaskan di sana dalam maksudnya bahwa Yesus yang akan datang di dunia ini yang telah datang, dia benar-benar raja yang telah dinobatkan oleh Allah sendiri. Ya. Sebab kalau kita melihat atau kita mengingat dalam khotbah-khotbah Matius, apa yang dikatakan oleh suara Allah yang dari mana? Gemuruh yang datang.
inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Artinya Allah sendiri yang menobatkan Yesus sebagai Raja atas Israel, Raja atas semua manusia yang ada di bawah kutuk, di bawah kudus. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ini perlu kita benahi dalam pemahaman kita. Siapakah Yesus di dalam dirimu? Apakah hanya sebagai pertolongan untuk berkat di dunia ini? Atau apakah hanya sebagai Raja yang memberikan kita kenyamanan di dunia ini? Jikalau hanya sebatas itu, maka saudara-saudari adalah orang yang sungguh malu. Karena Yesus datang ke dunia ini, Yesus datang ke dunia ini hanyalah untuk menolong kita, membebaskan kita dari kutukan dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita melihat dalam khotbah kita pada minggu ini di ayat yang ke-13. Mereka mengambil daun panen dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosiana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Raja Israel. Apakah saudara-saudari Bapak Ibu pernah mengatakan Hosiana bagi diri yang telah dipakai oleh Tuhan menjadi tempat kediaman daripada Roh Kudus? Ya, khotbah kita mengingatkan kepada kita pada saat ini bahwa semata-mata kita bukan hanya seperti orang-orang Israel, orang yang berkumpul di Yerusalem untuk menyambut kehadiran Yesus. Pertanyaannya, apakah saudara-saudari menyambut Yesus yang datang dan lahir di dalam hati saudara-saudara? Jikalau kita tidak menyambut, tidak menyadari bahwa Kristus telah tinggal dan berdiam di dalam hati saudara-saudara, maka di dalam kitab Rom dikatakan, jikalau anak Allah atau Roh Allah tidak tinggal di dalam hati kita, dalam khotbah kita minggu yang lalu, maka engkau bukanlah anak Allah. Perkataan ini adalah tegas dan perlu Bapak Ibu Saudara-saudari merenungkan di dalam minggu kita pada saat ini, terlebih pada minggu-minggu Prapaskah ini menjelang kita masuk Jumat Agung. Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan hati kita. Bagaimanakah persiapan kita untuk menyambut Jumat Agung? Bagaimanakah perenungan kita untuk merenungkan Yesus yang datang sebagai Raja, tetapi harus mati menderita di kayu salib hanya untuk kutukan daripada dosa terhadap orang-orang yang ada di dunia, termasuk saya, termasuk saudara-saudari semua. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, khotbah kita ini dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa Yesus yang datang ke dunia ini adalah Raja yang akan membebaskan kita dari belenggu dosa. Yesus yang datang ke dunia ini adalah untuk membebaskan kita dari kutukan maut, daripada dosa kematian itu. Nah, oleh karena itu, di dalam minggu-minggu ini, bahkan dalam kehidupan kita, perlu kita merenungkan sintong dulu pada daya kalimat Yesus, tohor dulu marhabun siang Yesus. Di dalam pengakuan iman kita tadi dikatakan bahwa Yesus adalah manusia sejati. Ya, Yesus adalah manusia sejati. Buharo amakin ang lahirong tamangan Yesus. Di bagasan hadir di Yesus ini, adol hajol kau na sempurna, dohok hadir kau na sempurna. Nah, jadi letak kesalahan daripada orang-orang Yahudi, bahkan orang-orang Israel di dalam hal inilah mereka menganggap bahwa Yesus yang datang itu hanya sebagai manusia biasa, dan mereka takut
kehadiran Yesus Kristus, mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus membuat mereka semakin hidup di dalam kuasa dosa. Ya, kalau kita lihat dalam berikut ini, ayat yang ke-19, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, ketakutan bahkan ahli-ahli Taurat, para imam menghalang-halangi Yesus, bahkan membuat pengumuman siapa yang mendekat Yesus, sampaikan supaya kami menangkap. Itulah kejahatan yang terjadi pada saat. Artinya sesuatu yang baik yang dikatakan atau yang diperbuat oleh Yesus, orang-orang pada saat itu tidak dapat menerima. Bahkan mereka menyangkal bahwa keberadaan tentang Yesus sesungguhnya tidak benar. Itu sebabnya Lazarus juga yang dibangkitkan oleh Yesus, ahli-ahli Taurat, para imam berinisiatif untuk membunuh Lazarus supaya bukti kebenaran atau kuasa tentang kebangkitan Lazarus tidak semakin banyak orang yang mengetahui. Itulah kejahatan. Nah, saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, artinya lewat khotbah kita pada minggu ini adalah benar-benar perenungan bagi kita. Bagaimana supaya kita memahami bahwa sesungguhnya Yesus yang datang ke dunia ini adalah benar-benar anak Allah, Raja yang dinobatkan oleh Allah sendiri, bukan yang dinobatkan ataupun Nabi Rasul yang kasih dalam. Yesus Nabi Rasul di mana di Portugio, gawe Raja di satu John mana di Portugio, nabalu kamu, nabalu dalu angkat semua serius sama jadi asa dari Porto kita di Asimiro mana sih jadi. Alam ini pemorean yang jalan di Golontagan ikut doholo tanah sosial nama di mengalir raja nawa balua naus siat kamatir nawa balua naus siat gunggungan di musa. Nah, oleh karena itu bagaimanakah hidup orang yang telah bersyukuri bahwa Kristus telah datang dan lahir di dalam hati kita. Rasul Paulus tadi telah mengatakan kepada jemaat di Filipi, mari kita melihat ayat yang kelima, Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang pertama, setiap orang yang telah merenungkan dan memahami bahwa Kristus telah tinggal dan berdiam di dalam hatinya, maka dia harus memberikan hidupnya menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan untuk mengabarkan sukacita yang daripada Tuhan, untuk hidup di dalam pikiran dan perasaan yang daripada Tuhan. Coba kita merenungkan dalam renungan kita pada minggu ini. Yang melorong amangi dan angka presiden itu sana juga, tujuh molos mobil Alfa, bahkan udah angka pengawal yang mengelilingi. Tetapi Yesus yang datang ke Yerusalem, dia tidak menumpangi kuda. Halu di topan ini dalam. Kenapakah Yesus harus datang ke Yerusalem dengan menaiki kuda? Inilah yang sulit kita paham. Tetapi firman ini mau mengajarkan kepada Bapak Ibu saudara-saudara dan kepada kita bahwa Yesus yang datang ke dunia ini adalah Raja yang tidak perlu diagungkan oleh manusia, sebab dia adalah Raja yang benar, Raja yang benar-benar dan sungguh-sungguh menjadi jalan keselamatan kita. Dan lebih banyak daripada kerajaannya itu, dia datang dengan penuh kerendahan hati. Inilah juga yang harus kita tahu dalam pikiran dan perasaan kita. Orang-orang percaya, orang yang menantikan kedatangan Tuhan
harus hidup di dalam kerendahan hati, sebagaimana Kristus datang memasuki kota Yerusalem. Ya, karena memang dia juga tahu bahwa dia datang bukan untuk diletakkan atau dihormati menjadi raja seperti yang dipikirkan oleh bangsa-bangsa Israel. Yesus tahu dan mengerti bahwa dia datang memasuki ke kota Yerusalem untuk menggenapi firman yang disampaikan bahwa dia akan datang menaiki kebenaran, dan dia akan datang untuk memasuki penderitaan sebagaimana orang-orang percaya kita dapat diselamatkan, dapat dibenarkan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, jadi sesungguhnya saudara-saudari kita dibenarkan di hadapan Allah adalah karena anugerah daripada Tuhan. Ya, kita dibenarkan di hadapan Tuhan adalah karena anugerah Tuhan. Lewat apa? Lewat penderitaan Yesus Kristus yang mati di kayu salib, tercurah darahnya hanya untuk menebus dosa-dosa daripada orang-orang yang tidak percaya. Itu sebabnya Rasul Paulus juga mengatakan, kamu diselamatkan bukan dengan emas ataupun perak, tetapi memang benar-benar sungguh dengan darah dari tubuh Kristus yang tersalib. Dengan orang jual ma'amangin ang dipertuloy na buhay paluang diri na sa kanya. Tidak ada. Tidak ada manusia di dunia ini yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri dari kutukan dosa itu selain Yesus Kristus sendiri. Nah, jadi ini perlu kita dengar. Molo suadong no amangin ang nabuhay paluang kamu siya dulu sahabatnya. Patut na ikon martor piroha marudong piroha marseren piroha jalur di mata. Patut na ang ilang dinasa luka ikon maroha mulia polo kita yang kualipat di mata. Mulia dengan manunggu aus yang hubungan di dusa. Jalan parjabar awi asmiroha holan alam bolong di roha. Ido sasitong na amangin pakirimon nasito. Nah, itu sebabnya dalam bagian yang pertama tadi saya katakan, jangan berdiri di dalam pemahaman atau pengharapan yang salah. Bagaimanakah pengharapan yang benar? Pengharapan yang benar, pemahaman yang salah itu adalah mengakui dan percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Allah, inilah anak yang kekasih, dengarkanlah dia. Itu adalah pengharapan. Artinya Yesus yang datang yang disambut oleh orang-orang yang banyak itu adalah Raja yang telah didoakan oleh Allah. Raja Nabi Nazonjong di mata menagari haluan di Garut akacorbas yang harus. Jadi pos marwang anamina. Nung ngaluawi hamsa do akan harusnya sian hubungan di dusun. Nung namarcabar di hamu di asiro anasian di mata. Anani somon kata di mata turuk jadi data di minggu sadari orang yang kita mian jalan kirim kita di bagasan pakiri pun nasito mian kita jalan mulu kita di bagasan aku siapa nadu percaya dan yakin bahwa Yesus adalah Raja yang telah menyelamatkan Bapak Ibu saudara-saudara. Sebab di dalam Yesus ada 3 jabatan, sebagai Raja, Nabi, dan juga sebagai anak. Ini perlu kita. Dan kiranya lewat firman Tuhan untuk kita di minggu-minggu ini, sebelum kita memasuki Jumat Agung, mari kita Bapak Ibu saudara-saudari, khotbah ini menghimbau kita supaya dengan kerendahan hati yang daripada Yesus Kristus memasuki kota Yerusalem. Demikianlah kita memasuki Jumat Agung dengan perenungan Allah yang sanggup menghemati Tuhan. Allah yang menghemati Yesus di maupinasi. Ikut tarenung bodoh amangin ang asa. Tumbagas sama kasyota di Jumat Agung itu asa dengan polan runitas
perjalanan minggu atau liturgi gerejawi yang hanya lewat dengan begitu saja. Akhirnya Bapak Ibu Saudara dikuatkan dan dipelihara oleh firman ini. Percayalah, Yesus yang datang ke dunia ini adalah Raja dan Juru Selamat kita. Kiranya Tuhan memelihara dan menolong kita. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Bapa kami yang telah memelihara kami, bahkan menuntun kami, menolong kami untuk memahami bahwa Engkau yang datang ke dunia ini adalah Raja atas kami, yang telah datang untuk menyelamatkan kami, menolong kami, bahkan memelihara hidup kami. Tuhan, dalam perjalanan hidup kami banyak yang akan kami hadapi. Pergumulan penderitaan akan selalu datang silih berganti dalam hidup kami. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami, supaya kami tetap hidup di dalam pengharapan dan pengakuan yang benar bahwa Engkau adalah Raja yang telah menolong kami. Tuhan, peliharalah seluruh jemaat, anak-anak sekolah minggu, pemuda-pemudi, kaum bapak dan kaum ibu, bahkan orang tua sekalipun. Pelihara mereka, tuntun mereka hidup mereka, dan kiranya kuasa Roh Kudus yang menguatkan mereka, menginsafkan mereka akan dosa mereka, sehingga mereka tetap hidup di dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama yang kudus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mengaku iman kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama. Aku percaya kepada Allah, Pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Hari yang ketiga membangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan.
Terima kasih buat Tuhan. Terima kasih juga buat hambanya yang telah memberikan makan rohani kita. Mari Bapak Ibu, di minggu permaruh ini kita buka hati kita, memberikan permaruh untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Ketika kita menderita, ketika kita susah, mari kita undang Yesus menjadi penolong dan di dalam kehidupan kita. Dan juga kami berterima kasih kepada Pastor Bulu yang telah menyanyikan lagu pujian buat Tuhan. Semoga lagu Luther semakin berkali Tuhan ke depannya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, marilah kita mendengarkan warta gereja kita pada Minggu tanggal 29 Maret 2026. Yang pertama, hari ini kita memasuki Minggu Palmaran. Yang kedua, hari ini kita mengadakan persembahan untuk dana pensiun. Jadi kita persiapkan untuk 4 persembahan pada hari ini. Yang ketiga, hari Kamis kita akan melaksanakan kebaktian Kamis Putih di gereja ini masuk jam 8 malam. Jadi untuk hari Rabu kebaktian keluarga kita close atau tidak kita lakukan, kita ganti di hari Kamis di Kamis Putih. Yang keempat, hari Jumat tanggal 3 Maret 2026 tiba saatnya kita untuk memperingati Jumat Agung Via Dolorosa masuk jam 10 pagi di gereja ini. Yang kelima, hari Minggu tanggal 5 Maret tiba juga untuk perayaan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tapi sebelumnya subuh jam 5 pagi kita akan mengadakan Paskah subuh atau dalam bahasa Batak bunga-bunga hijau. Jadi kita ingat jam 5 subuh kita akan datang ke gereja ini untuk bunga-bunga hijau atau Paskah subuh. Yang keenam, hari Minggu yang keenam berita keuangan persembahan Minggu tanggal 22 Maret 2026. Persembahan pertama 331.000, persembahan kedua 329.000, dan persembahan yang ketiga 340.000 rupiah, jumlah 1 juta. Persembahan sekolah Minggu tanggal 22 Maret 2026 sebanyak 73.000 rupiah. Persembahan kebaktian keluarga di 1 untuk kas gereja 99.000, untuk pembangunan 94.000 rupiah. Di minggu 2 untuk kas gereja 134.000, untuk pembangunan 129.000 rupiah. Yang berikut persembahan nasional pada hari Kamis sebanyak 60.000 rupiah. Yang berikut persembahan gerakan 1000 yang masuk dalam satu minggu ini 32.000 rupiah. Jadi jumlah persembahan yang masuk dalam satu minggu ini sebanyak 1.621.000 rupiah. Yang memberikan persembahan bulanan pada hari ini yaitu dari keluarga Abang Tambunan Inang Bulu Tarigan untuk bulan Januari sampai April 200.000. Yang berikut dari keluarga Abang Amel Senturi Inang Bulu Hota untuk bulan Maret April sebanyak 100.000 rupiah. Yang memberikan celengan pembangunan hari ini yaitu keluarga Abang Amel Senturi Inang Bulu Hota sebanyak 120.000 rupiah. Yang berikut tentang inventaris motor. Kami
menghibur dan memohon kepada semua jemaat. Kami melihat dari dulu, dari minggu yang lalu sampai hari ini hanya beberapa orang yang memberikan partisipasinya untuk pembelian motor untuk bendera. Maka untuk ini kami mohon dengan sangat kepada semua jemaat, marilah kita menolong, membantu agar secepatnya bisa terrealisasi pembelian motor, dan kami memberikan batas waktunya sampai bulan April atau bulan Oktober yang mendatang ini. Yang terakhir, pada tanggal 7 sampai 8 April akan diadakan sidang PG wilayah Kepri dan diikuti oleh pendeta kita, pendeta Amang Ardi sama Amang Marbur di Tanjung Pinang. Inilah warga gereja yang bisa kami sampaikan untuk kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Gemuruh ombak yang besar, gemuruh ombak yang besar, gelora taufan yang kejam akan menghukum bidungku. Terombang-ambing lihatlah di bawah kabut yang pekat, kan tenggelam, kan karamlah ke dasar laut. Hatiku bimbang menyerah kepada siapa tanpa sah. Ku ingat Yesus Tuhanku, bila Tuhanku berseru, ombak dan taufan diamlah, laut yang gemuruh menderu akan teduh. Hidupku maju, laju, laju, terus berlabuh dengan Allah. Tiada iblis ganas dan berbagai seru, melaju tenang jalan hidupku, karena Tuhan bersamaku. Terkadang jiwaku waktu gemetar, hidupku hampir tenggelam, hanya padamu Yesus Tuhanku, ku berserah dengan jiwaku. Terkadang jiwaku gemetar, hidupku hampir tenggelam, hanya padamu
hingga tiba dengan tenang. Pergumulan tiada limit, hanyalah Yesus pertolongan, hanyalah Yesus pelindungan, hanyalah Yesus sertaku. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dengan Tuhan telah memberkati sebagaimana acara demi acara dapat kita lalui dengan damai dan sejahtera. Bahkan firman Tuhan sekali makanan rohani kita pada siang hari ini. Semoga Tuhan memberkati untuk kehidupan kita dan keluarga kita masing-masing, dan juga hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan diberkati Tuhan. Nah, mari kita angkat pujian dari Kitab Jemaat nomor 161 ayat 1 sampai dengan 5, dan kita memberikan persembahan kehidupan bersama kedua, kita dan ketiga. Mari kita angkat pujian dari Kitab Jemaat nomor 161 ayat 1 sampai dengan 5.
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang menimpa dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terpujilah Engkau yang kudus, yang telah memelihara hidup kami, yang telah menuntun hidup kami hingga pada saat ini. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh warta yang telah kami dengarkan. Berkatilah seluruh persembahan dari jemaat Tuhan, baik dalam persekutuan keluarga maupun dalam ibadah persekutuan pemuda. Berkatilah seluruh jemaat yang telah mengikuti persekutuan ibadah, dan kiranya biarlah mereka hidup di dalam tuntunan daripada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk segala program yang akan dapat kami lakukan dalam satu minggu yang lalu. Sertailah itu Tuhan, dan kiranya Engkau memberkati, supaya lewat kegiatan dan program yang telah kami lakukan, iman kami semakin dikuatkan, bahkan kami semakin percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk minggu yang akan kami jalani. Kami akan memasuki Kamis Putih, Jumat Agung, bahkan Paskah. Biarlah ini menjadi perenungan bagi kami, supaya kami merenungkan bahwa sungguh begitu besar anugerah Tuhan bagi kami. Tuhan sungguh menyayangi kami, bahkan Tuhan telah menyelamatkan kami. Pelihara Tuhan umat-Mu, tuntunlah mereka supaya setiap umat, baik anak-anak sekolah minggu, baik pemuda-pemudi, kaum bapak dan kaum ibu, tetap hidup di dalam iman yang kuat kepada Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk seluruh pendeta, penatua, bahkan panitia pembangunan, bahkan guru-guru sekolah minggu. Sertailah kami Tuhan, berikan kami hikmat dan kekuatan yang daripada Tuhan, supaya kami berhikmat dan berkuasa dalam jabatan kami untuk melakukan pelayanan dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dan kiranya lewat kehadiran kami, biarlah jemaat Tuhan semakin merindukan persahabatan yang dekat dengan Tuhan, bahkan hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat yang bekerja di perusahaan. Berkatilah mereka Tuhan, sertai mereka dalam perjalanan, bahkan dalam pekerjaan mereka, dan berkati apa yang mereka kerjakan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat yang bekerja menjadi sebagai pengajar, menjadi tenaga medis, bahkan mungkin yang bekerja di rumah mereka membuat usaha masing-masing, ataupun yang ada di pinggir jalan. Sertailah seluruh pekerjaan umat, dan kiranya lewat setiap pekerjaan mereka, biarlah Tuhan memberkati dan ajar mereka Tuhan, supaya mereka mengenal dan mengerti
bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan itu adalah turut campur tangan Tuhan untuk memberkati pekerjaan. Tuhan, kami juga berdoa untuk baik anak-anak sekolah minggu, bahkan pemuda-pemudi, sertailah mereka Tuhan dalam masa perkembangan mereka. Kiranya jangan biarkan zaman ini menghancurkan pertumbuhan mereka, menghancurkan pengharapan mereka kepada Tuhan. Biarlah mereka juga membenahi diri, biarlah mereka juga mendengarkan firman Tuhan, terlebih mendekatkan diri di hadapan Tuhan lewat orang tua mereka, lewat firman Tuhan. Kami juga berdoa masa depan mereka berikan hikmat Tuhan, supaya setiap anak-anak daripada jemaat menjadi orang yang berhikmat, orang yang berpengharapan kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah sumber daripada keselamatan dan masa depan yang penuh dengan anugerah. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat yang tidak dapat hadir pada minggu kami pada saat ini. Sertailah mereka Tuhan. Jika ada jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit, sembuhkanlah mereka Tuhan. Berikanlah kesembuhan yang daripada Tuhan, supaya mereka juga dikuatkan oleh iman yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat yang telah memberikan kewajiban mereka, bahkan yang telah berpartisipasi untuk ikut ambil bagian dalam mensukseskan program kami, terkhusus untuk mengadakan perlengkapan di gereja. Sertailah seluruh jemaat dan ajarlah mereka juga Tuhan, supaya mereka juga memberikan yang terbaik bukan dengan paksaan ke hadapan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat yang tidak mendapat pekerjaan hingga pada saat ini. Sertailah mereka Tuhan dan ajarlah mereka dan berikan pekerjaan yang daripada Tuhan setimpal dengan hikmat dan kekuatan mereka, supaya mereka dapat bekerja bahkan menerima berkat Tuhan lewat apa yang mereka kerjakan. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.